Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, Bapak Nadimu jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nasykurullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah akan kita kembali lanjutkan pembahasan kita pada kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullahu ta'ala. Baik, pada pembahasan sebelumnya ya kita telah membahas tentang apa saja hal-hal yang berbahaya bagi hati, yang mana dirangkum dengan pembahasan tentang 4 racun bagi hati. Kemudian kita telah masuk ke pembahasan yang setelahnya tentang ya apa saja sebab-sebab yang bisa membuat hati kita justru dalam keadaan hidup, dalam keadaan sehat ya, dan apa saja sekiranya yang bisa menjadi gizi, nutrisi ya yang akan bermanfaat bagi hati kita semua. Baik. Maka dari itu ya dari pembahasan ini kita akan mulai membahas tentang apa saja perkara-perkara apa saja yang akan menjadi nutrisi bagi hati kita, yang bisa menjadi gizi bagi hati kita. Baik. Seringkali penulis di sini mempermisalkan al-qalb atau hati dengan al-badan, ya, dengan tubuh kita, di mana tubuh pun bisa sakit, ya, tubuh bahkan bisa mati. Demikian pula tubuh bisa dalam keadaan sehat, kondisi yang bugar dan lain sebagainya. Ya, dan masing-masing memiliki sebabnya. Penyakit-penyakit maka ya diantaranya virus, racun dan lain sebagainya. Adapun kesehatan bagi tubuh kita maka nutrisi, makanan yang baik, ya, pola hidup yang baik dan lain sebagainya. Maka demikian pula dengan hati. Baik. Hati pun bisa, kita sudah bahas pembahasan sebelumnya. Ada 3 jenis hati, masih ingat Pak? Apa saja 3 jenis hati? Ada hati yang hidup, ada hati yang mati, ada hati yang berpenyakit. Baik. Maka kondisi ketiga jenis hati ini akan sangat berkaitan erat dengan nutrisi apa ya yang diberikan, yang dimasukkan ke dalam hati seseorang. Apakah nutrisinya baik, bagus, atau justru yang dimasukkan adalah racun-racun. Yang mana racun-racun sebelumnya sudah kita bahas ya. Dari mulai tadi tidak menjaga pandangan, tidak menjaga ucapan, ya, tidak menjaga makanan dan tidak menjaga pergaulan. Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam nutrisi yang bermanfaat. Apa saja? Ya. Yang pertama disebutkan di dalam kitab Dzikrullahi wa tilawatul Quran. Di antara nutrisi-nutrisi bagi hati kita yang akan sangat bermanfaat, akan memberikan kesehatan, ya, bahkan akan melanggengkan kehidupan bagi hati kita, disebutkan di dalam kitab, yaitu apa? Dzikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentu saja zikir yang paling utama, zikir yang paling baik adalah tilawatul Quran, ya, membaca Al-Quranul Karim. Baik, kita akan bahas insyaallah. Ya,
Maka disebutkan dalam kitab oleh penulis hafizahullah taala wa daruratu dzikri lil qalbi. Kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah qaddasallahu ruhah al-dzikr lil qalb kal ma'il samak. Ya. Maka betapa membutuhkannya hati kita terhadap zikir, dan kebutuhan tersebut sangat-sangat teramat darurat. Ya. Yang namanya hati ini benar-benar akan sangat membutuhkan kepada apa? Al-dzikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal ini ya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semoga Allah tabaraka wa taala mensucikan ruhnya ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sedikit ya para jemaah sekalian berbicara tentang beliau. Beliau adalah guru dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kalau kita memperhatikan kitab-kitabnya Ibnu Qayyim maka akan syarat sekali dengan yang namanya tazkiyatun nufus. Ya. Dari hiburan bagi jiwa, pelipur bagi hati yang sedang berduka, pelipur bagi hati yang sedang sakit, yang sedang perih dan lain sebagainya. Maka kalau membaca kitab-kitab Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya akan terkandung banyak sekali ya hiburan-hiburan yang sangat-sangat menyejukkan bagi hati kita. Baik. Kemudian apa kata beliau? Ya, justru beliau rahimahullah ketika ada sedang permasalahan, ketika ada kegundah gulanaan, keraguan-raguan dan lain sebagainya, maka kata beliau obatnya adalah bertemu dengan gurunya, itu siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Tapi kalau kita ketahui Syekhul Islam Ibn Taimiyah kekuatan keilmuan beliau dalam permasalahan fikih, padahal beliau mengatakan kalau saya masalah fikih tidak terlalu perhatikan, kata Syekhul Islam. Ya, tetapi majmu' fatwanya Syekhul Islam tentang fikih ada berapa jilid? Ada 36 jilid, bayangkan. Ya, itu tidak terlalu perhatikan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau memiliki perhatian yang sangat-sangat mendalam terhadap perkara-perkara akidah. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Beliau membantah berbagai macam kesesatan, kesalahan, kerancuan, ya, ketidaksesuaian manusia di dalam berpikir tentang berakidah. Bagaimana cara berakidah? Ya, itulah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang mana beliau sama sekali tidak pernah menurunkan, ya, tidak pernah melakukan gencatan senjata istilahnya dengan para ahli kesesatan di dalam permasalahan akidah. Tapi beliau membantah, beliau menulis tulisan membantah orang-orang yang sudah terpengaruh dengan ahli-ahli kalam, ya, ahli-ahli filsafat. Tapi kemudian beliau mensucikan, membersihkan kembali ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kehidupannya penuh sekali atau sering sekali beliau dimasukkan ke penjara. Iya. Beliau sering di penjara. Kenapa? Karena lawannya ya orang-orang yang berpengaruh di negerinya. Baik. Seringkali beliau dituduh, seringnya dituduh, ya, berkali-kali dituduh. Dituduh melakukan pemberontakan, dituduh melakukan ingin penggulingan terhadap penguasa dan lain sebagainya. Akhirnya beliau seringkali masuk ke penjara. Jadi kalau sudah masuk penjara, ganti penguasa yang baru nanya kenapa Syekhul Islam di penjara? Karena begini-begini ternyata tidak terbukti, dikeluarkan. Seringnya begitu, ya. Dan apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Amma ana fajannati fi sadri. Adapun aku, maka surgaku ada di dalam hatiku. Aina maruhtu fahiya ma'i. Kemanapun aku pergi, maka surgaku kan selalu berada bersama dengan diriku. Ya, ini ucapan siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Apa surga tersebut? Adalah keridhaan terhadap takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau selalu ridha, bukan hanya sabar, tetapi sudah dikatakan lebih tinggi lagi ridha. Ya. Ridha terhadap apa? Takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih tinggi lagi apa? Beliau bersyukur. Ya. Di akhir kehidupan beliau di penjara juga, ya. Beliau di penjara di sebuah kastil di Damaskus yang begitu besar kastil ini. Apa ucapan beliau? Ya, kalau seandainya aku memiliki emas sebesar kastil ini, kemudian aku berikan kepada orang-orang yang memenjarakanku, kata Syekhul Islam, maka tidaklah cukup rasa syukurku kepada mereka karena mereka telah memenjarakan diriku. Bisa dipahami Bapak? Ya, bayangkan kepada orang yang menzalimi beliau malah bersyukur, bukan marah. Ya, berkali-kali beliau sering ditawari oleh penguasa yang baik, yang pro lah kepada beliau, gitu ya. Tapi bagaimana wahai Syekhul Islam, orang-orang yang telah memenjarakanmu mau saya penjara juga? Jangan, kata beliau. Ya, jangan penjara mereka tidak tahu, mereka tidak paham.
Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, bahkan sampai mengatakan demikian, kalau seandainya aku punya emas sebanyak ini aku berikan kepada mereka, itu tidak cukup untuk mengungkapkan rasa syukurku kepada mereka. Baik, beliau malah bersyukur. Ya, karena kita ketahui di dalam penjara Syekhul Islam itu melahirkan puluhan bahkan ratusan judul kitab ditulis oleh beliau. Di dalam penjara beliau menulis berbagai macam hal. Di akhir penjara, ya beliau tidak diizinkan oleh pemerintahan ketika itu untuk menulis apapun, sehingga tidak diberi kertas, tidak diberi pena. Apa yang dilakukan oleh beliau? Menghatamkan Al-Quran berpuluh-puluh kali, dan beliau menikmati. Ya, beliau sangat menikmati. Ya, kehidupan beliau ketika dalam kondisi yang sempit, ketika dalam kondisi yang betul-betul menyakitkan, menyedihkan. Kalau kita mungkin sudah berbagai macam keluhan, ya. Mungkin sebagai manusia dapat sudah bunuh diri dengan kondisi hidup seperti itu. Jadi, ya, mereka yang tidak bersabar ya terhadap ketetapan Allah. Tapi beliau rahimahullah taala malah menunjukkan sikap yang begitu luar biasa, sehingga tidak aneh kalau seorang Ibnul Qayyim yang merupakan gurunya penghibur hati, ya, beliau mengatakan kalau mau hiburan hati, maka kalau saya datang kepada guru saya, yaitu siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik. Ya, mari kita lihat apa di antara nukilan yang ternukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, "Adzikru lil qalbi kalma'il sam." Berzikir bagi hati maka laksana air bagi ikan. Ya, kata beliau, yang namanya hati itu sangat butuh sekali kepada zikir, sebagaimana ikan sangat butuh kepada air. Baik. Fa kaifa yakunu halus samak idza akhraja minal ma'? Maka bagaimana jadinya kalau seekor ikan, ya, dia harus hidup di luar air. Demikian pula kita bisa membayangkan, ya, betapa keringnya, betapa sekaratnya hati kita kalau kita jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga berzikir ini sangat-sangat luar biasa, ya, sangat-sangat kita butuhkan. Ya, demikian pula murid beliau yang tadi kita singgung, yaitu siapa? Ya, Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Bahkan beliau pun telah menyebutkan, ya, kurang lebih ada 80 faidah. Ada 80, bayangkan, bukan 1 2, 10 20, 80 faidah di dalam kitabnya. Oh ya, Wabilus Saib. Tapi kemudian dinukilkan sebagiannya, ya, yang mana ini merupakan faidah-faidah yang bisa didapatkan ketika seseorang berzikir, ya, dan faidah tersebut akan bermanfaat bagi hatinya. Ya. Dan di antara faedah-faedah tersebut disebutkan yang pertama, anna dzikr qut lil qulub, lil qulub, qutul qulub war ruh. Yang namanya zikir ini merupakan laksana seperti makanan pokok bagi apa? Bagi hati seseorang. Ya. Baik, kalau kita punya makanan pokok apa? Nasi, ya, beras, enggak makan nasi maka enggak makan, ya, meskipun sudah makan berkilo-kilo daging misalnya. Kan kalau orang Indonesia begitu, ya. Nah, sama seperti hati seseorang, sebenarnya mereka punya makanan pokoknya, ya, yaitu apa? Zikir. Hati itu butuh sekali kepada zikir. Kalau tidak berzikir, maka seperti tubuh yang tidak makan makanan pokok di hari tersebut. Ya, mari kita lihat, mari kita ingat-ingat pada jemaah sekalian, berapa tahun kita lewati, berapa bulan kita lewati, berapa pekan, berapa hari, berapa jam kita lewati tanpa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan bagaimana kelaparannya hati kita sekarang. Ya, bayangkan bagaimana betapa sekaratnya hati kita sekarang, karena kata Syekhul Islam tadi bagaimana zikir seperti, ya, air bagi ikan. Ya, zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Ya, maka seperti ikan yang sedang sekarat karena dikeluarkan dari air yang tempat dia hidup. Bayangkan. فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. Ya, maka kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim tadi, yang namanya zikir itu seperti makanan pokok, sehingga kalau seseorang tidak berzikir, seorang hamba tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka laksana tubuh yang terhalang dari makanan pokoknya. Ya, laksana tubuh yang tidak mendapatkan makanan di hari tersebut. Wa minha, demikian pula di antara faedah yang lainnya, ya, annahu yatrudu syaitan wa biqam'ihi wa bikasrihi. Bahwasanya yang namanya zikir di antara keutamaannya yatrudu syaitan, akan mengusir yang namanya apa? Syaitan. Ya. Hidup kita
Di antara keburukan-keburukan yang terjadi ke dalam diri kita, itu di antara sebab terbesarnya itu apa? Bisikan syaitan di kanan kiri kita. Ya. Para jemaah sekalian, seringkali orang-orang zaman sekarang mengkhawatirkan terhadap syaitan, khususnya dari kalangan jin. Ya, jadi syaitan itu sifat. Kadang-kadang ada jin, kadang-kadang apa? Manusia. Ya, syaitanul jin wa syaitanul ins. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Jadi syaitan itu sifat. Ya. Nah, seseorang kadang-kadang khawatir takut diserang oleh syaitan jin dengan gambaran seperti penampakan misalnya ya, kesurupan lah itu, sihir dan lain sebagainya. Adakah ini? Betul, memang ini ada. Ya. Tetapi itu tidak seberapa. Itu tidaklah besar. Gangguan-gangguan tersebut bukanlah gangguan yang perlu kita khawatirkan. Bahkan para ulama menyebutkan ya, di antara cara menghadapi gangguan-gangguan jin, syaitan yang seperti itu bagaimana? Gak usah dianggap. Ya. Gak usah dianggap. Fa'arid an, kata para ulama. Cobain deh kalau misalnya seandainya seperti itu ya. Ada beberapa kisah-kisah orang-orang yang sedikit-sedikit ceritanya jin dan jun gitu ya. Sedikit-sedikit gangguan jin. Ketika diberi nasihat seperti ini, udah gak usah dianggap, gak usah dihiraukan. Akhirnya dengan sendirinya gangguan tersebut hilang. Ya. Karena memang itu bukan yang paling besar, gangguan jin syaitan bukan itu yang paling berbahaya. Yaitu apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini yang paling berbahaya. Ya. Kita diajarkan untuk kita berlindung dari syaitan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya apa? Dari bisikan-bisikan ke dalam dada-dada kita semua. Ya, di antara kerjaan jin syaitan yang mereka bala tentaranya iblis laknatullah alaihim, yaitu apa? Membisik-bisiki kepada manusia dengan berbagai macam keburukan. Ya. Yang membuat mereka bagaimana? Melakukan kesyirikan. Itu syaitan bisikan. Yang membuat mereka gimana? Gak mau sholat tepat waktu. Bisikan syaitan. Yang membuat mereka ketika sedang baca Quran terpalingkan ke sana ke sini, teringat kepada urusan dunia, urusan itu. Itu dari mana? Syaitan. Ya, itu yang paling berbahaya. Ya. Yang membuat kita berakhlak buruk, yang membuat kita berani berucap dengan ucapan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Ya, itu syaitan, itu yang lebih berbahaya. Baik, itu yang seharusnya kita waspadai. Baik, yang setiap hari yang mana kata Nabi SAW, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Yang namanya syaitan itu mengalir di tubuh anak Adam seperti mengalirnya apa? Di aliran darah kita. Baik, membisiki terus kepada kita. Makanya kita harus bagaimana? Ya harus banyak berzikir supaya mereka terusir dari kita semua. Ya, jangan sampai orang mengatakan, saya emang nggak pernah kesurupan, saya emang nggak pernah ketemu jin, ngelihat jin dan lain sebagainya, penampakan nggak pernah, ya. Tapi hidupnya jauh dari yang namanya taat kepada Allah. Hidupnya, ya, pikirannya itu perkara-perkara dunia dan dunia saja. Ya, sudah hampir bisa dipastikan hidupnya dikuasai oleh syaitan. Ya. Tapi yang dia terima hanya bisikan-bisikan syaitan, sedangkan ajakan-ajakan kepada kebaikan yang tidak pernah ia hiraukan, tidak pernah ia amalkan, maka orang-orang seperti ini yang terganggu oleh syaitan. Ya. Mungkin orangnya sehat, pikirannya jernih, ya, tidak sampai gila sebagaimana orang-orang yang terkena serangan-serangan syaitan sampai kesurupan dan lain sebagainya. Tetapi hidupnya bagaimana? Sulit taat kepada Allah, sulit baca Quran, ya, Al-Quran mushafahnya sebagai hiasan di rumahnya, nggak pernah dibuka, debunya mungkin udah beberapa senti tebalnya. Ya. Ini kenapa? Karena syaitan ada di dalam dirinya, terus-menerus membisikinya untuk tidak membaca Al-Quranul Karim. Baik, ya. Dan di antara hal yang bisa menghancurkan, yang bisa menumpas, ya, gangguan-gangguan syaitan, itu apa? Zikir. Ya, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang namanya zikir, kata Ibnu Qayyim, yardar Rahman azza wa jalla. Ya, akan membuat Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Baik, keridhaan Allah, maka ini adalah kenikmatan yang begitu besar, kebutuhan dalam hidup kita. Ya, kita lebih butuh kepada ridha Allah Subhanahu wa taala daripada ridha siapapun. Ridha makhluk, ya, kadang-kadang kita begitu berusaha ingin mendapatkan ridha makhluk. Baik, tetapi sebetulnya ridha makhluk itu pendek, ridha makhluk itu terbatas, ya, dan bahkan ridha makhluk justru akan membinasakan, membuat kita sombong, membuat kita lupa diri dan lain sebagainya. Tetapi ridha Allah Subhanahu wa taala ini nikmat yang begitu luar biasa. Ya, nikmat yang sangat-sangat besar dan itu sangat kita butuhkan. Dan di antara
Caranya adalah dengan kita banyak berzikir. Baik, kemudian Ibnu Qayyim pun menyebutkan di antara faedah zikir yang lainnya wa yuzilul ham wal gham 'anil qalb. Yang namanya zikir akan menghilangkan kekhawatiran. Yang namanya zikir akan mengobati kesedihan. Baik, dari hati seseorang. Sehingga berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ini merupakan salah satu solusi dalam kehidupan kita. Ya. Seringkali kita mengeluh dengan berbagai macam keluhan-keluhan, begini begitu, kegundahan-gulanaan, kekurangan, dan lain sebagainya, kesedihan, ujian, cobaan. Sebelum kita mengeluhkan hal ini kepada siapapun dari kalangan manusia, maka coba tanya dulu seberapa sering kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Coba cek lagi zikir kita. Seberapa banyak zikir yang sudah kita lakukan, ya. Kalau seandainya tidak pernah berzikir kepada Allah, ya jangan salahkan siapa-siapa. Jangan dulu mengeluh, tetapi berusaha terlebih dahulu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengobati berbagai macam penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan wa yujlibul lahu al-farh wasurur wal basth. Yang namanya zikir akan mendatangkan bagi seseorang kebahagiaan, kesenangan, dan demikian pula kelapangan. Ya. Wa yunawwirul qalb wal wajh. Demikian pula zikir akan memberikan cahaya bagi hati dan akan memberikan cahaya bagi wajah seseorang. Ya. Wa yaqsud dzakir al-mahabah wal halawah wal nadrah. Baik. Demikian pula zikir seakan-akan merupakan pakaian bagi seseorang. Ya, yang mana pakaian ini berupa apa? Kemuliaan. Pakaian ini berupa apa? Berupa keindahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terapkan kepada dirinya. Karena sebab apa? Karena sebab dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian pula yang namanya zikir disebutkan dalam kitab, ini akan mendatangkan mahabbatullah, akan mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Demikian pula ini akan memperkuat rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena orang kalau zikir terus-menerus, yang dia ingat itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia akan selalu ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Baik. Kemudian yang namanya zikir, kalimat zikir itu sendiri punya beberapa makna. Ya, di antara makna zikir yaitu apa? Berzikir, ya, dzakara syai'an, melafadzkan sesuatu. Itu berzikir, ya. Dan kita menyebut nama Allah, insyaallah nanti kita bahas, atau kita membaca Al-Qur'an, itu yang paling utamanya, ya, dan melakukan hal-hal yang lain. Demikian pula di antara makna zikir itu apa? Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tempatnya tentu saja di dalam hati kita. Ya, ketika ada permasalahan-permasalahan apa, maka kita ingat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mau menentukan sebuah keputusan, ingat dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikirkan terlebih dahulu, kira-kira Allah ridha tidak? Kira-kira ini sesuai dengan ketetapan Allah tidak? Ya, kira-kira justru bahkan akan mendatangkan murka Allah atau tidak? Ini orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian pula di antara makna zikir yaitu apa? Ibadah. Segala macam bentuk jenis ibadah itu adalah apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, contohnya apa? Ya, salat, saum, membayar zakat, bersedekah, birrul walidain, ya. Talabul ilm, bermajelis ilmu sebagaimana sedang kita amalkan sekarang, ini zikir. Ini semua termasuk di antara apa? Zikir, ya. Nah, kalau seandainya seseorang aktivitas kesehariannya tidak jauh dari perkara zikir ini, maka niscaya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin kuat. Ya, dan demikian pula akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Wa taqwahu wal inabah ilaihi. Demikian pula akan mendatangkan ketakwaan kepada Allah, memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan membuat seseorang selalu senantiasa kembali kepada Allah. Baik. Demikian pula yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pun akan membuat seorang hamba mendapatkan zikir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa dalilnya? Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-152, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fadhkuruni adzkurkum." Ya. Kata Allah, berzikirlah kalian semua kepadaku, aku akan berzikir kepada kalian. Ya, Masya Allah, ini nikmat begitu luar biasa. Ya, ini merupakan nikmat yang begitu luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berzikir kepada kita, ya,
Jadi maknanya banyak, maknanya tentu saja luas. Maknanya kecintaan, maknanya adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Tabaraka wa taala yang menjadi wakil bagi kita, penolong bagi kita dan seterusnya. Ya. Baik. Kemudian disebutkan dalam kitab, kalau saja seandainya ya zikir ini tidak ada lagi manfaat dan faedahnya kecuali perkara-perkara yang tadi kita sebutkan, laka fabiha fadlan wa syarafa. Niscaya ini sudah sangat cukup sekali menjelaskan betapa besarnya keutamaan dan kemuliaan dari ibadah zikir. Dan tentu saja ya, yang namanya zikir akan berusaha ya, ketika seorang banyak berzikir akan membuat dia terjauhkan dari sifat ghaflah. Yang terjauhkan dari sifat apa? Lalai. Ingat terus kepada Allah, ingat ibadah, ingat kepada berbagai macam kebaikan-kebaikan ya. Dan selanjutnya akan menghapus ya, mengurangi berbagai macam dosa-dosa. Baik. Manusia itu sebagaimana sering kita sampaikan, bagaimana pendosa. Kita semua pendosa. Kullu bani Adam khata'. Namanya anak-anak itu apa? Pendosa. Ya, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat sekali lagi termasuk di antara apa? Zikir. Ya. Terkandung di dalamnya amalan lisan dengan bertaubat, terkandung di dalamnya amalan anggota tubuh ya, dan secara keumuman yang namanya ibadah sebagaimana tadi kita sebutkan adalah zikir. Baik. Disebutkan dalam kitab Waraqima annahu min aisadil ibadat wal 'ata wal fadl alladhi rattaba 'alayhi lam yurattib 'ala ghairihi min al a'mal. Ya, meskipun kita ketahui bahwasanya amalan zikir ini termasuk terkategorikan amalan yang paling mudah, amalan yang paling ringan. Ya, berzikir ringan sekali. Tayyib, apakah zikir dengan lisan, tinggal kita berucap ya, dengan kalimat-kalimat thayyibat, zikir dengan hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berkeyakinan, berakidah yang benar, berlandaskan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau beribadah dengan ibadah apapun itu yang sudah terbiasa kita kerjakan. Maka itu semua mudah, ringan. Akan tetapi keutamaan ya, manfaat faidah yang bisa didapatkan dari ibadah-ibadah yang ringan ini justru ya tidak bisa kita dapatkan bahkan ya dengan amalan-amalan, kecuali amalan-amalan tersebut melebihi dari amalan yang serupa dengan zikir yang tadi kita sebutkan. Baik. Disebutkan dalam kitab Hadis Sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka sebagaimana diriwayatkan di dalam dua kitab sahih, ya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, wahdahu la syarika lah, satu-satunya tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamd, baginya lah segala kerajaan dan baginya lah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang memiliki kemampuan terhadap segala sesuatu. Fil yaumi mi'ata marratan kanat lahu 'adda 'ashra riqab. Ya. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan zikir tadi, insyaallah hafal baik. Semua dari kita insyaallah hafal zikir ini, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ringan sekali. Ya. Kata Nabi, 100 kali dibaca dalam satu hari, maka pahalanya seperti membebaskan 10 budak. Ya. Cari budak zaman sekarang sudah susah. Wallah masih ada ya perbudakan zaman sekarang? Sepertinya sudah tidak ada ya. Sepertinya sudah tidak ada. Dan pahalanya besar sekali. Ya, membebaskan budak itu sangat besar sekali pahalanya. Nah, itu bisa didapatkan dengan apa? Zikir. Ya, kalau tidak salah di majelis ini juga ya, dulu pernah kita bahas tentang zikir istighfar gitu ya, kalau tidak salah. Nabi SAW mengucapkan istighfar dalam satu hari lebih dari 70, lebih dari 100. Ada seorang bapak-bapak, lupa, mungkin masih ada di sini. Ya, Ustaz kayaknya 100 itu sedikit ya, sangat mudah untuk mengucapkan 100. Ya itulah, 100 yang sedikit saja keutamanya begitu besar, dan itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita mampu lebih dari itu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ringan. Ya, zikir seperti ini pun mudah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, daripada kita scroll HP terus gitu ya, daripada kita ngobrol ngelantur ngalor kidul ya yang enggak jelas, maka mending kita berzikir dengan ya. Baik. Ada teman enggak apa-apa kita ajak. Baik, kita zikirin ya la ilaha illallah wa la syarikalah. Masing-masing aja zikirnya bareng-bareng kayak. Zikir bareng berzikirnya masing-masing, tetapi kita ajak saudara kita, daripada kita ngobrol nggak jelas kita zikir aja yuk. Masya Allah, pahala itu ya, mendapatkan pahala zikirnya, pahala dakwahnya, pahala mengajak orang lain kepada kebaikan ya. Orang tersebut melakukan kebaikan, kita pun dapat pahala yang sama, berkali-kali lipat pahalanya. Baik, zikir ini saja kata Rasulullah itu seperti membebaskan 10 budak dan tidak berhenti sampai di sana. Wa kutibat lahu mi'ata hasanah, dan akan dituliskan baginya 100 pahala. Wa muhiyat anhu mi'ata sayyi'ah, dan akan dihapuskan darinya 100 dosa. Wa kanat lahu harazan minasyaitan yaumihi dzalik hatta yumsi, dan dia akan mendapatkan ya perlindungan dari syaitan di harinya tersebut ketika dia membaca zikir ini sampai kepada waktu sore. Wa lam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa rajulun 'amila aktsar min, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan keutamaan yang serupa kecuali mereka yang beramal lebih banyak daripada zikir tersebut. Ya, lebih banyak dari 100 berarti apa? Lebih baik, maksudnya begitu. Ya, atau beramal dengan amalan apapun itu yang lebih banyak lagi, maka baru bisa lebih baik. Masya Allah, ya, bayangkan zikir yang diucapkan di lisan yang begitu ringan bisa mendapatkan pahala yang begitu melimpah. Baik. Kemudian di antara keutamaan zikir yang lainnya, wa fi Tirmidzi ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini disahihkan oleh Hakim ya, dan disetujui pula oleh Az-Zahabi rahimahullah taala. An Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir dari Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan, "Man qala subhanallah wa bihamdi." Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi ya. Baik. Ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka akan ditanamkan baginya sebuah pohon kurma di dalam surga. Masya Allah ya. Padahal kalimatnya apa? Subhanallah wa bihamdi. Baik. Apa artinya Pak? Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala pujian baginya. Baik. Ringan sekali. Ya, ringan sekali. Subhanallah wa bihamdi. Kalau di dalam hadis yang lain ada yang masih ingat? Kata Rasulullah SAW, kalimatan khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman ya. Itu apa? Dan apa? Thaqilatan fil mizan, dan akan memberatkan timbangan seseorang ya. Baik, timbangan al-mizan ya, yang akan ditimbangkan di yaumul qiyamah nanti, itu adalah timbangan yang hakiki ya, bukan majazi. Dan timbangan ini saking besarnya, malaikat sampai mengatakan apa? Ma'abadnaka haqqa ibadati. Ya Rabb, ternyata kami ini ibadah kepadamu masih kurang ya. Melihat ciptaanmu berupa timbangan ini saja begitu luar biasa besarnya ya. Bagaimana kalau seandainya amalan kami, malaikat yang ngomong ini, bayangkan. Kata malaikat, amalan kami pun gak bakal cukup ya, gak akan bisa memberatkan timbangan ini. Tadi sampai malaikat mengatakan demikian, apalagi kita. Ya, siapa kita dibandingkan malaikat? Dosanya ini udah banyak banget. Ya. Maka tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, justru beberapa amalan ringan bisa memberatkan timbangan. Contohnya apa? Ucapan tadi, subhanallah wa bihamdi, ditambah dengan apa? Subhanallahil azim. Ya. Maha suci Allah dengan segala pujian baginya, dan maha suci Allah yang begitu agung ya, dialah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat tersebut. Baik ya. Kemudian kalau dalam hadis tadi disebutkan bagaimana akan ditanamkan baginya kurma di dalam surga. Masya Allah ya, pohon kurma ya, pohon kurma di dalam surga. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la an usabbihallaha ta'ala tasbihat ahabbu ilayya min an anfaqa adadahum dananir fi sabilillah. Ya. Perhatikan apa kata Ibnu Mas'ud, yang Ibnu Mas'ud sahabat yang begitu mulia. Kata beliau, sungguh aku bertasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah, tasbih ini
Taib, dengan beberapa tasbihan, taib, itu lebih aku sukai daripada aku berinfak, bersedekah di jalan Allah dengan dinar. Ya, taib, dibayangkan dengan dinar. Saya lupa, kalau nggak salah 1 dinar sekarang itu kurang lebih kan 1 dinar itu 4,25 gram ya. Kalau dikonversikan ke uang kurang lebih 9 jutaan. Kurang lebih 9 jutaan. Bayangkan ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya punya uang, ya misalnya beliau berzikir 100 kali. Saya punya uang 100 dinar, tapi tidak lebih aku cintai daripada apa? Berzikir, bertasbih 100 kali. Maksudnya pahalanya itu lebih besar. Ya, daripada seseorang berinfak dengan jumlah dinar sebanyak itu. 100 dinar berarti kali aja kali 9 juta, 900 juta, coba bayangkan ya. Kita bertasbih berapa? 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pahalanya lebih besar. Nah, yang berkata ini siapa? Sahabat, orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Nah, maka dari itu jangan pernah merasa rugi untuk berzikir. Justru merasa rugilah kalau hidup kita, keseharian kita tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa dzikr dawa liqaswatil qulub. Dan pula yang namanya zikir ini merupakan obat bagi ya kerasnya hati. Kama qala rajul lil Hasan, ya Aba Sa'id, sebagaimana pernah ada seseorang berkata kepada Al Hasan Al Basri, wahai Abu Sa'id, ya kunyah dari Al Hasan adalah Abu Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Aku ingin mengeluh kepada dirimu tentang betapa kerasnya hatiku. Qala adzibhu bidzikr. Dengan mudahnya Al Hasan menjawab apa? Maka ya lunakkanlah hatimu dengan apa? Dengan zikir. Ya, zikir ini bisa melunakkan hati. Wa qala Makhul, berkata Makhul, seorang ulama besar, dzikrullahi syifa'un wa dzikrun nas da'un. Kata beliau, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan obat. Wa dzikrun nas, ya, dan berzikir kepada manusia, mengingat-ingat manusia, memikirkan manusia, mencari-cari keridhaan manusia, ya. Justru itu apa? Penyakit. Ya, itu menjadi apa? Penyakit. Jadi kalau hidup kita yang kita pikirkan gimana caranya orang-orang ridho kepada kita, gimana caranya kita dapat manfaat dari manusia, ya, mendapat pujian, mendapat apresiasi dan lain sebagainya, ini penyakit justru. Sebaliknya yang harus kita lakukan bagaimana? Cari keridhaan Allah, cari apresiasi Allah. Apresiasi Allah luar biasa, ya. Kecintaan Allah itu luar biasa, sangat-sangat besar sekali. Ya, kecintaan manusia terbatas. Secita-cintanya orang yang paling sayang kepada kita, ya sangat-sangat terbatas. Seringkali kecintaan mereka justru masih kalah dengan kecintaan diri kita sendiri kepada kita, ya enggak? Ya. Kalau kecintaan manusia demikian, tapi kecintaan Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih besar daripada kecintaan diri kita kepada diri kita sendiri. Baik, makanya rugi kalau yang dicari cinta manusia, berusaha mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala rajulun li Salman, ayyul a'malil afdal? Berkata seseorang kepada Salman, ya tidak, Allah alam, tidak dipastikan Salman siapa, tetapi seringkali kalau Salman disebut berarti siapa? Salman dan Farisi, ya, Allah alam. Baik. Berkata kepada seorang kepada Salman, amalan apakah yang paling afdal? Faqala ama taqra'ul Qur'an wa la dzikrullahi akbar. Kata Salman, tidakkah engkau membaca Al-Qur'an? Ya, di mana disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa la dzikrullahi akbar, dan sungguh yang namanya berzikir kepada Allah itu amalan yang terbesar. Ya. Baik, hendaknya kita memperkuat ya amalan zikir ini dalam keseharian kita. Kemudian, wa fi sahih al-Bukhari, demikian pula diriwayatkan di dalam sahih al-Bukhari, an Abi Musa, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa, dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Qal mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti permisalan orang yang hidup dan orang yang mati. Ya, orang hidup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati ya enggak berzikir kepada Allah, sekalipun jantungnya masih berdetak, sekalipun tubuhnya begitu sehat, ya sekalipun dia memiliki gizi yang baik yang tercukupi dari makanan kesehariannya, tapi dia enggak berzikir kepada Allah, maka seperti mayat hidup yang masih berjalan di muka bumi. Ya.
Hendaknya seorang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Tirmidzi selanjutnya diriwayatkan dalam Sahih Tirmidzi ya, hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi. An Abdullah bin Bisr dari Abdullah bin Bisr, anna rajulan qala ya Rasulullah inna abwabal khair katsiratun wa la astati'u al-qiyam bi kulliha. Pernah ada seseorang berkata kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sangatlah banyak, tetapi aku tidak mampu untuk melaksanakan semuanya. Fa akhbirni bima syi'ta atashabbathu bihi wa la tukthir alayya fa ansa. Maka beritahu aku wahai Rasulullah, apapun yang engkau mau tentang satu amalan yang aku bisa bergantung terhadap amalan ini, wa la tukthir alayya, tetapi tidak terlalu banyak sehingga aku bisa lupa, ya. Jadi minta amalan yang ringan, yang simpel, maksudnya demikian kepada Rasulullah. Tetapi amalan ini bisa diandalkan, ya, maksudnya pahalanya banyak, membuat dia selamat di dunia dan akhirat, ya. Apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka utban bi dzikrillah ta'ala. Jagalah lisanmu untuk selalu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada orang tadi. Maka hendaknya demikian pula ini dijadikan pelajaran, ya. Lisan kita cukup dengan berzikir, dikit-dikit ucapkan istighfar, sedikit-sedikit kita berzikir alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, ya. Dan lain sebagainya. Wa dawamu dzikr taktsiran li syuhudil 'abdi yaumal qiyamah. Demikian pula di antara keutamaan zikir yang lainnya, semakin banyak kita berzikir, maka pada hakikatnya kita sedang memperbanyak terhadap asyuhud, ya, para saksi bagi kita semua di hari kiamat nanti, ya. Wa sababan istiqalil 'abdi 'anil kalamil batil, ya. Bagaimana maksudnya? Kalau kita berzikir di satu tempat, maka ketahuilah bagian bumi tempat kita berzikir, dia akan hadir nanti di hari kiamat dan akan menjadi saksi bagi kita, ya. Ingat dalam surat apa itu? Az-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Akan datang satu hari bumi ini akan berbicara, maksudnya apa? Menjadi saksi, ya, terhadap apa yang dilakukan di punggung bumi tersebut, ya, di muka bumi tersebut. Makanya kata para ulama, ya, perbanyaklah saksi-saksi, terutama ketika kita mendatangi tempat yang baru, berzikir, ya. Maka nanti bumi tempat kita berzikir akan datang di hari kiamat menjadi saksi bagi kita, ya. Kenapa kita perlu memperbanyak saksi? Para saksi ini pada hakikatnya adalah, ya, seperti pemberi syafaat kepada kita, ya. Karena di antara saksi pun adalah siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Beliau akan menjadi saksi bagi kita semua kalau memang kita benar-benar melaksanakan ajaran sesuai dengan syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang namanya zikir ini bisa menjadi sebab bagi seseorang untuk tidak tersibukkan dari ucapan-ucapan yang tidak berguna, ya, bahkan ucapan-ucapan yang berbahaya. Seperti apa? Seperti ghibah, ya, ngomongin kejelekan orang lain, ngejelekin aib-aib orang lain. Kalau ghibah itu, para jemaah sekalian, artinya apa? Membicarakan keburukan orang lain yang benar-benar dilakukan oleh orang itu. Jadi kita punya saudara, memang benar dia ini jelek, memang benar dia punya aib, jadi nggak bohong. Tapi tetap nggak boleh, tetap termasuk ke dalam ghibah kalau kita ceritakan, ya, keburukan orang lain tersebut. Kalau ternyata keburukannya tidak benar, kita nggak tabayun dulu, nggak cari tahu dulu benar atau tidaknya, kemudian dengan mudah kita ceritakan lagi dan ternyata dusta, maka dosanya double. Ya, dosa bohong, dosa menuduh, dan dosa ghibah, ya. Ketika seseorang melakukan perbuatan tersebut, makanya daripada terjatuh ke dalam dosa ini, sibukkan diri kita dengan zikir, ya. Sibukkan diri kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seperti namimah, yang mengadu domba. Kalau namimah tambah lagi dosanya, sudah berdusta, sudah menuduh, sudahlah dosa-dosa tersebut. Demikian pula dosa apa? Dosa membuat permusuhan di antara kaum muslimin, ya, kezaliman yang sangat besar. Maka fa imma lisanun dzakir wa imma lisanun laghi. Yang namanya lisan itu terbagi menjadi dua, ya. Nah, yang namanya lisan terbagi menjadi dua. Apakah lisan itu adalah lisan yang basah dengan zikir
atau lisan yang penuh dengan kelalaian yang tidak ada zikir sama sekali di sana. Ya, silakan kategorikan masing-masing termasuk kategori yang mana lisan kita. Ya, dan usahakan untuk menduduki kategori yang pertama tadi, lisan dzakir, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa seseorang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu untuk berzikir, pada hakikatnya dia telah dibukakan pintu-pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seakan-akan dia telah membuat koneksi yang begitu kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Falyatatahhar wa liyadkhul ala rabbih azza wa jalla. Maka hendaknya ketika berzikir, ya, hendaknya ia bersuci, ya, hendaknya ia bersuci dan bertamulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkesan seperti itu, ya. Ketika kita berzikir seperti kita akan bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum bertamu betulan. Kapan itu? Di surga nanti. Ya. Nikmat yang terbesar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala angkat penghalang antara penduduk surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan, ya, setelah itu maka tidak ditutup lagi. Sehingga manusia akan dengan bebas ya mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Semoga kita semua merasakan ini. Kita berziarah terus-terusan kepada Rabbuna Jalla wa Ala, merasakan nikmat dengan memandang wajahnya yang begitu luar biasa, ya. Kemudian, ya, yang namanya zikir akan membuka pintu, seakan-akan membuka pintu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia sudah mendatangi Allah Tabaraka wa taala, maka Allah pasti akan memberikan apapun yang dia inginkan, ya. Fa in wajada rabbahu azza wa jalla wajada kulla syai'. Siapapun yang mendapati Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, dia akan mendapatkan segala sesuatu, ya. Contohnya gambarannya Syekhul Islam tadi. Dari beliau memilih untuk ridha terhadap setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini seakan-akan menjadi apa? Seakan-akan menjadi surga bagi seseorang, ya. Ketahuilah yang namanya surga dunia itu bukanlah tempat yang mewah, tempat indah, tempat yang bagus gitu, ya. Kehidupan yang nyaman, yang terjamin dan lain sebagainya, bukan. Ya, yang namanya surga dunia adalah keridhaan yang ada di dalam hati manusia. Itulah surga dunia yang sebenarnya. Ketika dia ridha, selalu ridha terhadap ketetapan, ketentuan Allah, takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia telah memasuki surga dunia yang tidak akan menandingi kenikmatannya kecuali surga yang sebenarnya nanti di akhirat, ya. Baik. Walidzikri anwa'. Yang selanjutnya disebutkan di sini, zikir memiliki beberapa jenis, ya. Yang pertama, zikir menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya dan memujinya, ya. Demikian pula mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Biha nahwi di antaranya seperti subhanallah, ya, ucapan-ucapan kalimat thayyibat, walhamdulillah, ya, la ilaha illallah. Itu merupakan di antara menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara bentuk zikir, ya, wa minha al-khabar 'anillahi 'azza wa jalla bi ahkami asma'ihi wa sifatihi. Ya, membicarakan tentang hikmah dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang tentu saja kalau seperti ini tidak akan kita dapatkan, tidak akan kita lakukan, ya, kecuali dalam beberapa kesempatan saja. Di antaranya apa? Ketika kita sedang belajar, ya. Ketika kita sedang mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang mengajar, ya, menyampaikan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh kata beliau, ya, kata penulis di sini. Allahu azza wa jalla yasma'u aswata ibadihi wa yara harakatihim. Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan, ya, menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar suara-suara hambanya dan melihat perbuatan-perbuatan hambanya. Baik. Wa min dzikrul amr wan nahy. Ini merupakan penyebutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan penetapan sifat bagi Allah Tabaraka wa taala haruslah bagaimana? Berlandaskan kepada dalil, kepada Al-Qur'an dan kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Dan penetapan dalil tersebut itu harus murni, ya, hanya bersandar kepada dalil. Jangan mengatakan bersandar kepada dalil tetapi dicampur dengan
pendapat pribadi atau pendapat akal atau pendapat kelompok-kelompok tertentu. Ini perlu diperhatikan. Ya, kalau memang mau mengikuti dalil, ikutilah dalil dengan sempurna. Ya, terutama terkhusus dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Sami'ul Basir, Allah mendengar, Allah melihat. Berarti kita katakan apa? Allah mendengar dan Allah melihat. Selesai. Ya. Baik, jangan dicampur dengan pendapat manusia. Sudah selesai sampai di sana. Baik. Kata Imam Malik ketika membicarakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu ma'ruf, diketahui. Makna-maknanya itu jelas. Ya. Mendengar yang mendengar, melihat yang melihat, memangnya mau bagaimana lagi? Baik. Memangnya harus dirubah kepada makna apa? Ya, dan apa hak kita untuk merubah makna-makna tersebut? Tidak ada hak kita. Baik, ya. Kemudian kata beliau, wal kaif ya majhul, dan bagaimananya itu majhul, tidak diketahui. Ya. Seorang manusia tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari tahu bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Karena kalau kita sudah bertanya-tanya bagaimana, oh Allah mendengar, bagaimana mendengarnya Allah? Kita katakan bagaimana? Wallahu a'lam, karena Allah tidak menyampaikan itu kepada kita. Dan kita enggak boleh mengatakan oh mendengar berarti kalau mendengar yang ada genap telinga, ada begini, ada begitu. Itu terjatuh ke dalam apa? Mentasybih, mempermisalkan Allah dengan makhluk, dan ini tidak boleh, haram. Ya, kita mengatakan Allah mendengar, ya Allah mendengar sudah. Tetapi kita tidak mempertanyakan bagaimana dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, dan nggak boleh bagi kita untuk menolak dalil-dalil ini secara serampangan, ya, secara apa? Secara semena-mena. Karena ini ucapan Allah, ini firman Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ya petunjuk Allah Tabaraka wa taala. Kalau kita menolaknya, tidak mempercayainya, ya mau ngomong apa kita nanti di hadapan Allah di awal kiamat. Dalilnya begitu jelas. Ya, orang-orang di zaman sekarang ada yang mereka menolak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang kalau ditelusuri, ya, ternyata penolakan mereka ini karena mereka menggunakan cara berpikirnya orang-orang Yunani kuno di dalam menetapkan sifat-sifat bagi Tuhan. Hati-hati, ya. Hati-hati, ini syubhat di zaman sekarang yang cukup dahsyat. Orang-orang di zaman sekarang ada mereka mengatakan Allah bersifat seperti itu bukan begitu sifatnya. Kenapa kalau bersifat begitu berarti Allah begini, Allah begini? Kenapa katakan berarti? Dari mana hak Anda untuk mengatakan Allah berarti begini begitu? Itu yang pertama, ya. Satu sisi. Ya, ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala mendengar, kalau nggak boleh mengatakan Allah mendengar. Kenapa? Kalau mengatakan Allah mendengar berarti kita menetapkan Allah punya telinga, Allah begini, ya. Berarti Anda mempermisalkan Allah dengan makhluk. Siapa hak Anda untuk mengatakan berarti begini, berarti begitu? Berarti Anda mengaku mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Wa la tudrikuhul absar, padahal Allah tidak pernah terlihat sama sekali oleh sepasang mata. Ya. Ketika orang mengatakan kalau menetapkan sifat Allah mendengar, menetapkan sifat Allah melihat, berarti Allah begini, berarti Allah begitu, artinya dia mengaku telah mengetahui Allah bahkan daripada Allah sendiri. Ya, ini kesalahan yang begitu fatal. Ya. Maka kita katakan sifat Allah begitu, ya begitu. Wallahu alam bagaimana hakikatnya. Ya. Kemudian datanglah kelompok-kelompok yang lain, akhirnya bagaimana? Diselewengkan maknanya, dibelokkan maknanya kepada makna-makna yang lain dengan istilah apa? Takwil. Ya. Mereka mentakwilnya. Sifat ini menjadi sifat ini, sifat ini menjadi sifat ini. Kenapa? Karena mereka menolak sifat yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada akalnya, yang mana akalnya ini berlandaskan kepada pendapat-pendapat filsuf kuno Yunani zaman dahulu dari orang kafir. Ya. Dan kita akan dapati orang-orang seperti itu begitu memuja-muja ilmu filsafat biasanya. Ya, filsafat tidak sepenuhnya salah, memang ada yang benarnya dalam ilmu-ilmu duniawi, ya bisa saja kita terima. Tetapi kalau sudah ketetapan filsafat, kemampuan berpikir manusia diterapkan kepada menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya pasti gak akan nyambung. Karena akal kita begitu pendek, akal kita kurang. Kembalikan kepada dalil, selesai. Bapak-bapak akan dapati orang-orang yang seperti ini, mereka akan sulit menerima kalau Allah ada di atas.
Padahal fitrah kita bagaimana? Betapa banyak nenek-nenek di kampung-kampung, ya, anak-anak kecil, dari orang-orang di pedalaman, ketika ditanya atau berbicara obrolan sehari-hari mereka, kita serahkan kepada yang di atas. Fitrah, sudah fitrah itu. Tapi akan nggak ada orang mengatakan kita serahkan kepada Allah yang berada di mana-mana. Nggak ada. Ya. Nggak ada orang mengatakan kita serahkan kepada Allah yang tidak di atas, yang tidak di bawah, yang tidak di kiri, tidak di kanan. Ya. Ini sebagian keyakinan manusia seperti itu. Fitrah manusia mengatakan Allah ada di atas. Baik. Demikian pula Allah memiliki sifat kalam. Ya, Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Orang yang fitrahnya masih murni bersih, dia akan mengatakan Al-Quran apa? Ini kata Allah. Allah berfirman, selesai. Sebagian manusia ada yang menolak secara langsung, itu bukan kalamullah, seperti Mu'tazilah. Ya, ada yang mereka mengatakan itu kalamullah, tapi ada tapinya nanti. Tapi itu begini-begini, ujung-ujungnya disandarkan kepada ucapan siapa? Rasulullah SAW. Ini pun subhanallah bahaya sekali. Ya. Fitrah manusia akan mengatakan dengan mudahnya itu firman Allah. Allah berfirman dan lain sebagainya. Sesuai akidah yang benar berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW akan sangat sesuai dengan fitrah. Dan ketika kita menyampaikan hal-hal seperti ini, ketika kita membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ini akan menambah kenikmatan bagi hati kita. Ya, bayangkan masalah wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan nikmat terbesar. Ya, itu nikmat yang paling agung. Kita meyakininya karena ada dalilnya bahwasanya manusia nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan orang-orang yang tidak menerima sifat wajah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di mana keimanannya, kenikmatan imannya akan tercabut. Ya, naudzubillah. Dan itu sangat-sangat buruk sekali ya kondisi-kondisi seperti ini. Dan hati-hati ikhwah sekalian, ya para jamaah sekalian, ini akan kita dapati dari banyak sekali orang-orang yang pandai berbicara, orang-orang yang terkesan hebat di dalam ya berargumen, padahal argumennya begitu lemah dan menunjukkan bahwasanya dia begitu menuhankan akal dan hawa nafsunya daripada dia berserah kembali kepada dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, di antara syubhat yang sering mereka lontarkan pertama kali apa? Jangan telan dalil mentah-mentah. Artinya apa? Jangan percaya dalil secara langsung. Itu makna sebenarnya. Gak boleh kita percaya sama dalil. Ya, gak boleh kita percaya sama Al-Quran dan Sunnah. Itu makna sebenarnya. Apa salahnya kita pahami Al-Quran dengan makna sebenarnya? Kalaupun memang mau dirubah kepada makna yang lain, kembalikan kepada apa? Al-Quran. Ya, karena memang ada makna yang lain, makna dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang ditakwil oleh Al-Quran sendiri, bukan oleh manusia. Ya, bukan oleh takwilan manusia. Ya, seperti contohnya apa? Kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, innani ma'akum asma'u wa ara, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya aku bersama dengan kalian berdua. Maksudnya dengan Allah dengan Rasulullah dan Abu Bakar ketika itu. Kalau gitu, kalau bersama berarti kan harus bareng-bareng kalau menurut akidah kalian, kata mereka. Ya tidak demikian. Allah jelaskan di ayat setelahnya, asma wa ara, kebersamaan Allah dari siapa? Dari ilmunya, dari pendengarannya, dari penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu di kita mentakwil. Ya. Kenapa? Karena kita menetapkan Allah berada di atas, ya Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas langit, sebagaimana kata Nabi SAW, ya ketika bertanya kepada seorang budak wanita, aina Allah, di mana Allah? Allah fis sama, kata budak ini. Ya Allah berada di atas langit. Kata Rasulullah, a'tikha, bebaskan dia karena dia adalah seorang mukminah. Selesai, simpel. Kalau orang yang pakai akal, pakai hawa nafsu, pakai gaya berpikirnya filsuf Yunani kuno, mereka akan mengatakan enggak mungkin Allah di atas, enggak boleh kita menetapkan Allah di atas. Kalau Allah di atas, berarti kita menetapkan bagi Allah ada tempat. Ya, apa hak Anda untuk berbicara seperti itu? Ya. Memangnya Allah butuh tempat? Seperti kita? Dari mana Anda mendapatkan kesimpulan seperti itu? Dari akal. Ya, pakai akal, pakai hawa nafsu. Akhirnya menolak menolak Al-Quran, menolak Sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, ini pun salah satu ya yang kalau tadi kita singgung di awal, ini yang didakwahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, beliau sampai keluar masuk penjara gara-gara ya syubhat yang begitu dahsyat di masa beliau, dan kalau tidak ada orang-orang semisal beliau yang wallahu alam yang mungkin syubhat-syubhat seperti ini
Tapi masih terus ya melanda, dan sekarang masih banyak orang-orang yang memiliki syubhat seperti ini. Ya, hendaknya kita berhati-hati dan hendaknya kita benar-benar mengembalikan segala sesuatu kepada apa? Kepada Al-Quran, kepada Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah pendapat Al-A'immah Al-Arba'ah, imam yang 4. Itu merupakan pendapat siapa? Itu merupakan pendapat para sahabat. Itu merupakan pendapat siapa? Pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika berbicara tentang pendapat ahlu sunnah seperti ini, para imamnya pasti bisa mengembalikannya sampai kepada Rasulullah. Tapi orang-orang yang berpendapat seperti tadi, Allah gak bertempat, Allah begini, Allah begitu dan lain sebagainya, ya, dengan pendapat mereka, ditanya dari mana kalian dapat pendapat ini, pasti akan mentok pada nama-nama manusia tertentu. Ya, gak akan sampai kepada Rasulullah pendapat mereka itu. Ya, oleh karenanya, hendaknya kita benar-benar mempelajari ilmu dengan mendalam. Ya, diantaranya kita mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi disebutkan diantara berzikir adalah mengingat-ingat. Ya, kemudian kita pun mempelajari, menyampaikan, berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan menjadi obat bagi hati kita. Baik, ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang apa? Zikir yang paling mulia, yaitu tilawatul Quran, dan waktunya sudah habis ya. Baik, sudah 1 jam kita berbicara Bapak sekalian ya. Insyaallah kita akhirkan pembahasan tentang keutamaan tilawatul Quran. Intinya berzikir, semua keutamaan berzikir ada pada keutamaan tilawatul Quran. Tetapi tilawatul Quran ada kelebihan, keutamaan. Kenapa? Sekali lagi, karena yang kita baca yaitu apa? Kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah mutlak, ya. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan tentang kepastian bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Baik. Adapun mereka yang mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, itu tadi karena mereka menolak sifat Allah. Ya, mereka tidak mau menetapkan sifat bagi Allah, yang itu semua berarti pendustaan terhadap Al-Quran, pendustaan terhadap hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sangat berat. Ya, itu sangat berat sekali. Baik, ya insyaallah kita akan bahas ya di pertemuan selanjutnya kalau Allah memudahkan ya, tentang keutamaan qiraatul Quran atau tilawah Al-Quran, yang itu pun termasuk di antara nutrisi bagi hati kita. Wallahu a'lam bishawab ya. Tafadhol, barangkali yang mau ditanyakan. Ustaz, zikir yang baik adalah qiraatul Quran. Sabda Nabi Muhammad SAW, Abdul amali umati qiraatul Quran, ada ibadah yang paling utama dari umat itu adalah membaca Al-Quran dengan benar. Pertanyaannya, bagaimana ini hadis? Afdalu apa? Amali umati qiraatul Quran. Afdalu amali ummati qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Afdalu amali ummati qiraatul Quran. Qiraat sebagai khobar dari afdal. Jadi saya tahunya sampai sana aja Pak tentang i'rabnya ya. Wallahu a'lam. Belum pernah dengar tentang hadis tersebut ya. Tetapi kalau secara makna ya, secara makna bisa saja masuk maknanya ya. Jadi kalau Rasulullah mengatakan yang paling afdal misalnya adalah ini, bukan berarti itu yang paling afdal satu-satunya ya. Bisa aja, karena kita ketahui amalan yang paling afdal tentu saja apa? Tauhid ya. Amalan paling utama itu adalah tauhid. Ini kunci manusia selamat. Baik, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana tauhid pun itu yang diajarkan di dalam Al-Quran. Nah, dan keutamaan membaca Al-Quran ini sangat besar. Ya, sangat besar sekali. Nanti insya Allah kita bahas. Ya, sangat mungkin kalau memang ada hadis yang bunyinya seperti itu, tetapi wallahu a'lam ya, saya sendiri belum pernah nggak tahu secara pasti tentang kesohihannya atau bagaimana ucapan ulama tentang hadis tersebut. Allah a'lam. Seperti itu. Cuma secara makna mungkin saja ya, secara makna mungkin saja, karena banyak ya keutamaan baca Quran itu. Keutamaannya kata Nabi, iqra warattil ya, fa inna manzilataka fi akhir surah taqra'ah. Bacalah ya dan tampillah di dalam membaca, karena akhir manzilahmu, kedudukanmu di surga nanti itu tergantung dari seberapa banyak ayat yang kau baca. Jadi semakin banyak ayat semakin tinggi nanti derajatnya di surga. Belum lagi orang yang baca Quran bagaimana? Orang yang mendapatkan mahkota, ya, dapatkan penghargaan, bukan cuma si pembacanya tetapi orang tuanya dapat penghargaan. Ya banyak lah.
banyak keutamaan para pembaca Al-Quran yang harus kita utamakan dan usahakan kita dapatkan seperti itu. Ya. Makasih. Afdal mana Ustaz? Baca apa bukan baca zikrullah atau bersolawat mana? Zikrullah atau bersolawat. Baik, solawat termasuk zikir. Ya. Solawat itu termasuk berzikir. Yang mana secara keumuman tadi kita sampaikan di antara makna zikir itu adalah ibadah, dan solawat adalah ibadah. Ya. Wallahu a'lam. Secara keafdolan, ya, secara keumuman karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu lebih langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sholawat pun tidak kalah besar keafdolannya tentu saja. Ya, banyak keutamaan di dalam bersolawat. Bahkan orang yang bersolawat kepada Nabi, Allah akan balik bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali di antaranya. Allah alam, ya, secara dalil-dalil yang kita dapatkan, maka berzikir secara keumuman kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama. Ya, karena bisa memenuhi timbangan, bisa membuat seorang dapat pohon kurma di surga, bisa mendapatkan banyak sekali keutamaannya, ya, banyak sekali keutamaan dari kalimat-kalimat zikir yang lebih umum lagi. Belum lagi tentang sholawat ini, ya qadarullahnya di zaman-zaman sekarang ini banyak terbumbui dengan pemahaman-pemahaman yang tidak tepat, ya, itu seperti sudahlah banyak lafaz sholawat yang tidak bersumber, ya, lafaz sholawat yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, belum lagi keyakinan dari bersolawat yang tidak ada dalilnya, ya, keyakinan dari bersolawat yang perlu kita cari lagi lah, kalaupun memang harus dipelajari, ya, karena tidak masyhur gitu, ya. Seperti katanya kalau mau beli apa selawatin aja, dari mana itu dalilnya, subhanallah, ya. Bingung apakah benar ada dalilnya, Allah alam jujur. Tetapi ini tidak masyhur. Kenapa? Karena kalau kita ingin sesuatu, kita minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kita bersalawat. Wallahu a'lam. Seperti itu. Mangga ada lagi yang bertanya? Cukup insyaallah. Alhamdulillah. Ya, kalau sudah cukup, kita telah menyelesaikan kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, ya, lisan yang dzakir, lisan yang mudah berzikir, hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, anggota tubuh yang selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan-kebaikan. Ya, maka tidak mungkin kita bisa melakukan itu semua kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.